Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang vektor, yaitu kita lihat vektor kebebas linearannya ya. Jadi bebas linear atau bergantung linear. Bergantung linear itu artinya dia tidak bebas linear. Oke ya. Apa itu vektor yang bebas linear dan bagaimana vektor yang tidak bebas linear atau dalam istilahnya bergantung linear? Mari kita lihat ya penjelasan berikut ini ya. Oke, yang pertama kita lihat definisi ya, atau dalam bahasa umumnya itu pengertian. Nah, istilah dalam matematik definisi. Misalkan himpunan M buah vektor, terdapat M buah vektor, yaitu dari vektor ke 1 sampai dengan vektor ke M, yang kita simbolkan dengan U1, U2 sampai dengan UM. Jadi ini ini lambang himpunan, ini yang kurung kurawal ini. Itu ya. Jadi vektornya itu ada sebanyak M, disebut bergantung linear atau linearly dependent atau tidak bebas linear gitu ya. Anda boleh mengatakan tidak bebas linear atau boleh mengatakan bergantung linear bila ini syaratnya terdapat skalar-skalar ya, konstanta atau bilangan atau angka, yaitu dengan dilambangkan ya, lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda M ya, bebas sebenarnya nanti pelambangan mau skalarnya, yang ya ingat tidak semua nol. Oke, tidak semua nol itu bisa kita artikan ada satu minimal yang tidak nol ya. Jadi tidak semua nol itu bisa kita artikan tidak semua nol berarti sama aja dengan ada ya, ada minimal satu ya. Itu bisa 2 bisa 3 itu terserah, minimal satu yang tidak nol gitu ya. Nah, misalkan tidak semua laki-laki merokok, berarti ada kan yang tidak merokok ya, ada juga yang merokoknya. Oke, kemudian sedemikian sehingga lambda 1 U1 tambah lambda 2 U2 tambah dengan lambda M UM, penjumlahannya ya, penjumlahan dari lambda 1 U1, lambda 2 U2, lambda M UM itu sama dengan 0 ya. 0 ini adalah vektor ya, vektor 0 itu. Jadi nanti bisa bentuknya dalam vektor kolom maupun vektor baris, tapi isinya semuanya 0 itu ya. Ini 0 yang di sini adalah vektor tuh. Jadi kombinasi perkalian dan penjumlahan dari lambda 1 U1 sama dengan lambda M UM itu menghasilkan 0 ya. Nah, padahal lambdanya ya, lambda 1 sampai dengan lambda M nya itu minimal ada satu yang tidak 0 gitu ya. Nah, jadi ini disebut tidak bebas linear gitu. Oke, nah selanjutnya dalam hal lain himpunan U1 sampai dengan UM disebut, nah sekarang ini yang definisi bebas linear ya, bebas linear atau linearly independent ya, apabila nih syaratnya, apabila lambda 1 tadi kombinasi ya, lambda 1 U1 tambah
lambda 2 U2 tambah lambda M UM itu sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh ketika lambda 1 sampai lambda M-nya semuanya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini yang bebas linear itu ketika ini akan jadi 0 ketika ini gitu ya. Lambda 1, lambda 2-nya sampai dengan lambda M-nya itu 0 gitu. Karena nanti 0 kali U1 0, ini 0 kali U2 0, jadi vektor 0, vektor 0, vektor 0. Ya, hasilnya 0 gitu ya. Nah ini disebut dengan bebas linear. Kalau dia semuanya 0, baru akan menghasilkan vektor 0 penjumlahan ini. Gitu ya. Kalau lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda M-nya ada yang tidak 0, maka dia tidak akan menghasilkan vektor 0. Nah itu yang disebut dengan bebas linear. Oke, kemudian jika M-nya ini ya, M ini sama dengan 1, berarti nanti kan cuma U1 aja ya. Maka himpunan hanya mempunyai satu anggota, yaitu U1. Ya. U sama dengan 0. Maka akan bergantung linear karena lambda kali 0 itu sama dengan 0. Sedangkan lambdanya itu tidak sama dengan 0. Artinya, jadi kalau misalkan vektor U-nya itu cuma 1 dan dia vektor 0, maka pasti akan bergantung linear. Nah, ketika lambdanya itu tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian U-nya, misalkan U-nya bukan vektor 0, akan bergantung linear karena lambda U-nya nanti sama dengan 0 ketika lambdanya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi artinya kalau misalkan vektornya yang 0, kemudian lambdanya tidak 0, maka akan bergantung linear. Ya. Terus kebalikannya, kalau lambdanya tidak sama dengan 0, kemudian U-nya tidak sama dengan 0, kemudian lambdanya sama dengan 0, ya. Nah, maka akan bergantung linear ya. Itu ya, karena lambdanya 0 sedangkan U-nya tidak 0. Ya, oke. Tapi jarang sih yang satu vektor ya. Itu apa istilahnya? Jarang dibahas lah untuk yang satu vektor itu. Kita lanjutkan. Jika dalam himpunan terdapat vektor 0, misalkan dalam U1, U2 sampai dengan UM itu ada salah satu nih vektor 0, maka himpunan tersebut itu bergantung linear. Ya. Karena lambda 1 U1 tambah lambda 2 U2 ini lambda I ya, lambda ke I 0. Dan ini lambda M UM. Nah, itu sama dengan 0. Nah, lambda I-nya, walaupun lambda I-nya itu tidak sama dengan 0, karena kali vektor 0 itu akan jadi 0 kan ya. Lambda berapapun, artinya lambda berapapun itu dikali dengan 0, itu pasti hasilnya 0. Gitu ya, misalkan lambda ke ini. Tuh, makanya ketika dijumlah-jumlahin ini akan jadi 0. Nah, kalau misalkan lambda 1 sampai dengan lambda M-nya 0 semua, gitu ya. Nah, yang ini akan jadi bebas jadi berapapun gitu. Nah, lambdanya. Makanya dia jadi bebas. Nah, dia jadi bergantung linear atau tidak bebas linear. Bila U dan V dua vektor yang berkelipatan, misalkan
kelipatan itu berapa kalinya gitu ya. Ya taruhlah di sini n kalinya, U sama dengan n kali P. Maka kedua vektor tersebut ya tidak bebas linear atau bergantung linear. Contoh misalkan U-nya 2 kali P, ya pasti dia tidak akan bebas linear. Oke. Kemudian jika sebagian dari M vektor-vektor U1 sampai dengan UM bergantung linear atau tidak bebas linear, maka keseluruhannya M vektor tersebut bergantung linear. Jadi kalau misalkan ada U1 sampai dengan U2 sampai dengan UM, nah himpunan bagian itu ini kan ada M kali ya. Nah misalkan himpunan bagian itu ngambil dua vektor aja, U1 dan U2. Ini misalkan tidak bebas linear, maka semuanya akan jadi tidak bebas linear. Itu ya. Bebas ininya mau tidak selalu U1 U2, bisa aja di U3 U4 gitu ya. Misalkan U3 U4 dia kelipatan. Kelipatan dari sini. Ya, seperti ini. Maka dia akan tidak bebas linear untuk semuanya. Itu ya. Oke. Contoh. Nah, lihat contohnya. Nomor 1, kita punya vektor A, vektor B, dan vektor C. Sekarang kita cek, periksa. Ya, perintahnya sebenarnya periksa A dan B, itu ya, bebas linear atau tidak, gitu. Kemudian A dan C, ya bebas linear atau enggak. Kemudian B dan C, gitu ya, ini bebas linear atau tidak, ya. Nah, terus misalkan cek juga A, B, C bebas linear enggak, gitu ya. Oke, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, A dan B bebas linear atau tidak. A itu isinya 1, 2, 3. Kemudian B itu isinya 1, 3, maaf bukan 1, 2. B isinya 2, 4, 6. 6 ya. Oke, ini coba lihat 1, 2, 3 dengan 2, 4, 6. Nah, kalau saya kalikan A ini dengan 2 kali 2, itu kan jadi masing-masing komponennya jadi 2, 4, 6 ya. Jadi vektor B ya. Nah, artinya A itu 2, B itu 2 kali A. Oke ya. Nah, dari materi sebelumnya, kalau ada yang kelipatan, ya kan, maka itu dia pasti bergantung linear. Ya, bergantung linear. Seperti itu ya. Oke. Ya, jadi bergantung linear karena A dan B ya. A dan B bergantung linear karena B itu 2 kalinya daripada A. Sekarang kita periksa A dan C ya. A dan C. Oke, A-nya bisa 1, 2, 3. C-nya 1, 3, 4. Oke. Ya. Tuh. Ini 1, 2, 3. A-nya. Dan ini yang C-nya. Dan 1, 3, 4. Ya.
Ini bukan merupakan kelipatan ya. Oke, bukan merupakan kelipatan. Nah, maka ini nanti dia akan bebas linier. Ya, dia bukan kelipatan, dia bebas linier. Artinya nanti lambda kali A ditambah dengan lambda kali C itu jadi vektor 0, ya kan? Vektor 0, lambda 1 lah misalnya. Di sini lambda 2. Ya. Ini akan jadi vektor 0 hanya jika dan hanya jika jadi lambda 1 dan lambda 2-nya itu dibuat sama dengan 0. Gitu. Ya. Oke, nah terus selanjutnya B dan C. Oke, B dan C juga bukan kelipatan ya. Lihat komponen-komponennya. Berarti dia juga bebas linier. Oke. Selanjutnya bagaimana himpunan ABC? Ukuran vektor ABC bebas linier atau bergantung linier? Ya, oke. Ini jawabnya adalah bergantung linier. Ya. Kenapa bergantung linier? Karena tadi ada dikatakan bahwa jika himpunan vektor U1, U2 sampai dengan UM itu ada himpunan bagiannya yang bergantung linier, ya, maka semuanya ini akan jadi bergantung linier himpunannya. Ini juga sama ya. ABC akan bergantung linier karena apa? Karena A dan B-nya itu bergantung linier, gitu ya. Oke ya. Selanjutnya ada soal nomor 2. ABC ya. Nah, kita lihat langsung himpunan ABC-nya saja ya. ABC apakah bebas linier atau bergantung linier? Nah, ini bergantung linier jawabannya ya. Kenapa? Karena himpunan ABC itu mempunyai vektor 0. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau sebuah himpunan mempunyai vektor 0, maka akan bergantung linier. Gitu ya. Kalau misalkan gini, A1-nya sama dengan 0, A2 misalkan A2 itu tidak sama dengan 0, nah A3 sama dengan 0. Maka itu bisa dijumlahkan ya. Semuanya nanti akan menghasilkan 0. Misalkan A1 kali A, 0 kali A ditambah A2, A2 kali B. A2-nya kan tidak 0, jadi 1 saja A2. A2 kali B. Ditambah A3-nya 0 ya, A3 kali C. Ya. Nah, itu. Lambda 1 kali A ditambah dengan lambda 2 kali B, ini soal yang nomor 2 ya. Tambah dengan lambda 3 kali C. Nah, ini sama dengan 0. Berarti lambda satunya kan 0 ya. 0A ditambah dengan lambda 2 kali 0 tambah dengan 0C. Itu akan 0 nih. Karena berapa? Ini kan akan 0. Ini juga 0. Ini 0, ini akan 0. Padahal lambda 2-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ini bergantung linier kan? Ya, karena dengan definisi bergantung linier itu kalau ada ya, minimal 1 ya, atau bahasa lainnya tidak semuanya lambdanya itu 0, padahal perkaliannya akan menghasilkan vektor 0. Oke, ini ya nomor 2. Oke, kita nggak perlu ngecek satu-satu lagi ya. Selanjutnya jika himpunan M vektor-vektor ya, banyak vektor-vektor bebas linier,
maka himpunan bagiannya juga bebas linear, tapi tidak berlaku sebaliknya. Artinya tidak berlaku sebaliknya itu jika ada himpunan bagian yang bebas linear, ya, nah, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semuanya itu himpunan totalnya atau himpunan utamanya bebas linear gitu ya. Jadi ini tidak berlaku sebaliknya ya. Kalau yang tadi yang tidak bebas linear itu kebalikannya. Jika himpunan bagiannya tidak bebas linear, maka semuanya akan tidak bebas linear untuk himpunan utamanya. Itu himpunan semestanya ya. Oke.